la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Abu Qais As-Samarqandi. Dia mengatakan bahwasanya wa yuqulu afdhalun nasi man kana fi khamsu khisal. Dikatakan bahwasanya afdhalun nas, orang yang paling afdal, orang yang paling utama adalah orang yang memiliki 5 hal dalam kehidupannya. Yang memiliki 5 hal dalam kehidupannya. Yang pertama, awalnya ayyakuna ibadati rabbih muqbilan. Ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Yang pertama, karakternya adalah yakinul qalbi bil asyai' allati takaffala bihin nas allati takaffala Allahu bitlaka biha. Yang pertama adalah yakin dengan sepenuh hati terhadap hal-hal yang Allah telah jamin untukmu. Yakin dengan apa-apa yang telah dijamin oleh Allah untukmu. Kemudian yang kedua, ayyakuna naf'u lil khalqi dhahiran. Memberi manfaat yang nyata bagi sesama makhluk. Kemudian yang ketiga, ayyakuna an-nasu min syarri aminin. Orang yang merasa aman dari keburukannya. Orang lain merasa aman dari keburukannya. Kemudian yang keempat, ayyakunna amma fi aidin nasi ayisan. Orang yang tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain, apa yang terdapat di tangan orang lain. Dan yang kelima, ayyakuna lil mauti musta'iddan. Orang yang selalu siap menghadapi kematian kapan saja. Ini 5 hal yang menjadi orang itu menjadi orang yang afdal, orang yang utama. Yang pertama, yakinul qalbi bil asyai' allati takaffala biha laka. Yakin sepenuh hati terhadap hal-hal yang Allah telah jamin untukmu. Maknanya, yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Rezekimu tidak akan tertukar, ajalmu tidak akan terlambat, jodohmu tidak akan keliru, doamu tidak akan sia-sia, tangismu tak pernah percuma di sisi Allah. Maka saat hatimu galau karena masa depan, saat engkau menangis dalam sujud memikirkan hidup yang tak pasti, pegang erat wasiat ini. Allah telah menjamin apa yang menjadi hakmu, maka tenanglah. Termasuk seperti masalah rizki, orang itu tidak akan mati kecuali jatah rizkinya sudah habis. Selama jatah rizkinya masih ada, maka dia tidak akan mati, akan selalu diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang. Contoh seperti seorang ibu umpamanya dia menangis di malam hari karena apakah anak-anaknya akan mendapatkan rezeki atau tidak, sekolahnya yang layak dan masa depan yang cerah. Maka dia akan berkata dalam doa, ya Rabb, aku tak punya harta banyak untuk mereka, tapi aku percaya Engkau yang menggenggam hidup mereka, aku hanya titipkan mereka kepadamu. Jadi titipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yakin, hatinya tenang meskipun dompetnya kosong, dia akan selalu tenang. Umpamanya ada seorang yang kehilangan pekerjaan, umpamanya seorang ayah yang kehilangan pekerjaan, ia pulang ke rumah dengan membawa kabar pahit, anak-anaknya menunggu makan malam, tapi ia tetap duduk bersama mereka, menatap mata istrinya dan berkata, selama kita masih hidup, Allah tak akan biarkan kita kelaparan. Kita berdoa, kita usaha, dan kita percaya rezeki kita tak akan pernah putus karena Allah yang telah menjamin. Itulah yakin. Ia menenangkan keluarganya dengan ketenangan yang bersumber dari tauhid. Contoh lagi, umpamanya seorang ibu atau seorang janda yang dia menatap langit,
dari atap rumahnya, anak-anaknya tidur kelaparan, ia hanya punya air putih dan doa yang basah oleh air mata. Tapi ia tersenyum dan berkata dalam hati, Tuhanku tidak tidur, Tuhanku tidak pernah lupa, besok mungkin pintu langit terbuka untukku. Itulah yakin. Ia kuat bukan karena dunia, tapi karena menggenggam janji Tuhan, menggenggam janji Allah. Oleh karena itu, yakin itu bukan berarti hidup selalu mudah, tapi hati tetap tenang karena tahu Allah selalu ada. Yakin itu bukan sekadar pasrah, tetapi tetap berusaha sambil berkata dalam hati, jika Allah yang menjamin, untuk apa aku takut? Itulah yakin. Makanya agar kita yakin, kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Allahumma ij'al qulubana tathiqu bika wa tatma'innu bi wa'dika wa la taj'alna mimman nasu annaka takafalta lahum birrizqi wal umri wal khair. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah hati kami percaya sepenuh hati, percaya sepenuh jiwa kepadamu. Tenangkan kami dengan janjimu dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang lupa bahwa Engkaulah yang menjamin hidup kami. Kadang ada orang juga gelisah. Orang mungkin udah lanjut usia, gelisah juga, ini gimana masa depan saya, ini gimana kalau saya mati, gimana, mungkin saya banyak dosa, dulu saya pernah begini, pernah nyakitin orang, pernah banyak pokoknya dosa, baik kepada Allah, pernah ninggalin sholat, pernah korupsi, pernah mengambil hak orang. Nah, sekarang gimana saya tobatnya? Ada kegelisahan umpamanya, udah tetap tenang, yakin, banyak berdoa kepada Allah, banyak berdoa, yaitu Allahumma ya Rahim, ya Ghafur, ya man la yaqdumu alaihi danbun wa la yaqbaru alaihi jurmun, ighfirli wa li walidayya jami'a dzunub ma kana min hukukika aw hukuki ibadika wardud ilayya kulladhi haqqin haqqahu min fadlika wa karamika wajma'na bihima fi jannatin na'im. Yang artinya banyak berdoa kepada Gusti Allah dengan doa Allahumma ya Rahim ya Ghafur. Ya Allah, Engkau tahu masa lalu kami penuh dosa, penuh kelalaian, banyak perintah-Mu yang kami abaikan, banyak larangan-Mu yang kami langgar, banyak hati yang kami sakiti, banyak hak orang yang kami ambil. Tapi Engkau ya Allah lebih besar dari semua dosa itu. Engkau lebih luas dari segala kesalahan kami. Maka ampuni semua dosa kami, dosa orang tua kami, dosa masa lalu kami. Lunaskan semua hutang-hutang kami kepada hamba-hamba-Mu, walau kami tidak tahu kepada siapa harus mengembalikannya. Gantikan setiap kerugian orang yang pernah kami dolimi dengan karunia-Mu yang tidak terbatas. Dan izinkan kami meninggal dalam keadaan Engkau ridho kepada kami, agar kelak kami bisa berkumpul kembali di surga, tersenyum tanpa penyesalan, bahagia tanpa perpisahan. Perbanyak ya berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, dengan penuh optimis kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tenang, tidak usah gelisah. Kadang memang ada orang tua yang di masa tua itu dihantui dengan perasaan dosa masa lalu. Yakinlah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyakuna naf'uhu lil khalqi dhahiran. Orang yang memberi manfaat yang nyata bagi sesama makhluk. Memberi manfaat yang nyata bagi sesama makhluk. Jadi maksudnya hidup ini jangan hanya sibuk. Hidup ini jangan hanya sibuk untuk diri sendiri. Karena sebaik-baik hidup adalah yang meninggalkan jejak kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain, baik manfaat kecil maupun besar, selama itu membawa kebaikan. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Untuk masalah manfaat ini, apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa bermanfaat sekecil apapun, lakukan. Contoh seperti hanya senyum tulus kepada tetangga, senyum kepada keluarga, atau senyum kepada orang asing, orang lain. Bisa jadi itu obat hati bagi seseorang yang sedang berduka. Orang itu kalau lihat
uh, kalau lihat senyum orang itu minimal adem dalam hati, seneng hatinya. Beda dengan ketika lihat orang manyun, cemberut, itu udah walaupun gelis, walaupun kasep, kalau manyun, tampang nanti cemberut, jamotrot, pamana, enak liatnya. Jadi lihatnya enak. Jadi jangan bangga dengan wajah yang cantik, tapi bibirnya monyong. Jangan bangga. Jangan bangga dengan wajah yang tampan, tapi dia tidak pernah senyum sama orang lain. Dia senyum. Makanya tabassumuka. Senyum di hadapan orang lain itu ibadah. Tapi kalau perempuan jangan tebar pesona juga, ya mau unggal kajalmi, ya mau senyum. Kalau laki senyum, hari ka suami nasorangan mah baun begitu ta. Dibalik gitu mah. Kemudian contoh lagi kemanfaatan untuk orang lain seperti mengucapkan doa singkat untuk orang lain ketika bertemu atau setelah berbincang. Umpamanya semoga ada orang yang saya mau pergi ada urusan, kita doakan dengan doa singkat, semoga Allah mudahkan urusanmu. Doanya sederhana, tapi ini menenangkan hati. Ini doa ini berpengaruh sangat luar biasa, doa itu. Makanya kita jalan umpamanya ada tukang rongsok ngelewat, kita nggak bisa ngasih apa-apa sama tukang rongsok. Ya Allah, berikan keberkahan kepada tukang rongsok ini, berikan rezeki yang halal, yang barokah, sehat, bahagiakan ya Allah. Dia jadi tukang rongsok, mudah-mudahan nanti anak-anaknya di bos-bos rongsok. Doakan seperti itu. Nah, ada orang umpamanya ada ambulan lewat, ngiung, ada orang sakit. Ya Allah, sembuhkan orang yang sakit itu. Doakan. Itu manfaat sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ada orang umpamanya ada rombongan motor besar umpamanya. Rombongan motor besar, garaga gitu, orang yang senang touring umpamanya. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk mereka. Bahagiakan mereka ya Allah. Sebagaimana mereka bahagia di dunia, bahagiakan mereka juga di surga ya Allah. Mudah-mudahan motor gudena bisa sampai ke surga ya Allah. Doakan seperti itu. Doakan dengan doa kebaikan. Dengan doa seperti itu, dengan kita mendoakan agar mereka bahagia di dunia, bahagia di akhirat, yang tadinya mereka mau berbuat dosa, bisa tidak jadi berbuat dosanya. Jadi doa dengan doa kebaikan. Ada umpamanya lewat, ada rumah rangkai, umpamanya can beres, ya Allah mudahkan orang yang punya rumah ini ya Allah, berikan rezeki yang banyak biar bisa segera menyelesaikan rumahnya. Doakan seperti itu. Ada orang Grab umpamanya lewat, ya Allah sing marema Grab eta ya Allah sing banyak rezekinya, sing sehat, keluarganya bahagiakan keluarganya. Doa itu manfaat demi Allah, itu manfaat. Jadi hal-hal yang kecil sepele semacam itu. Kita jalan umpamanya ada sampah di jalan, kita ambil pungut, buang ke tempat sampah. Itu manfaat. Itu kemanfaatan. Sampai Nabi sebutkan sendiri bahwa minimal termasuk ibadah adalah kau buang duri yang ada di jalanan. Itu ibadah. Itu dicatat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau umpamanya ketika bertemu dengan orang, dengan senyum kita mengucapkan salam duluan. Ketika bertemu, ucapkan salam duluan. Assalamualaikum. Karena ketika orang bertemu kemudian mengucapkan salam, yang paling baik adalah orang yang memulai salam. Memang memulai salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Kalau secara fikih wajib, pahalanya lebih besar daripada sunnah. Tapi orang yang memulai salam walaupun sunnah itu lebih besar pahalanya daripada yang menjawab salam. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkan salam, dia mendapatkan pahala memulai salam. Dan ketika ada orang yang menjawab salam, dia mendapatkan pahala wajib. Dan orang yang memulai salam juga mendapatkan pahala orang yang menjawab. Karena orang itu mau menjawab, bisa menjawab salam kalau dimulai salam. Kalau ada yang mulai. Kalau tidak ada yang mulai, nggak bakal ada yang jawab.
Umpamana urang mah hayang pahala menjawab salam, begitu ketemu cicing be. Atuh salam orang akan jawab. Kalah ngobrol gitu, pacemberut-cemberut be. Buat salam orang akan jawab. Dewek nu memulai, dewek bae nu memulai. Teu anjog gitu mah. Teu aya nu memulai. Maka yang paling baik kata Nabi yang memulai salam. Menebar salam, menebar rahmat. Atau juga kemanfaatan contoh seperti mendengarkan curhatan orang lain tanpa menghakimi. Kadang mereka hanya butuh telinga, bukan butuh solusi. Ada orang yang lagi punya beban, lagi punya masalah, kemudian curhat. Ini temannya, sih mau curhat deh baik, rudet ya guys. Tapi biarkan dia untuk curhat, biarkan dia untuk curhat, dengerin curhatannya, tapi kasih rambu, asalkan jangan gibah gitu. Jadi kalau ada orang yang mau curhat, sok saya dengar curhatanmu, tapi dengan catatan jangan gibah, jangan mengandung dosa. Nah, sok biarkan dia cerita. Apalagi suami istri. Suami dengerin curhatannya istri dengerin curhatannya suami. Suami udah pulang dari kantor capek nih, dari kantor capek, pengen istirahat di rumah. Begitu sampai ke rumah, Pak, si itu tadi eta budak ngorek itu tigolesa tuh barala akhirnya dipelan ku mamah teh. Cek salaki teh uing teh ka imah teh istirahat ieu kalah gandeng ngomong baik tapi sabar. Dengerin curhat. Oh gitu ya mah. Padahal suami juga pengen curhat sebenarnya mah. Masalah kantor, masalah pekerjaan. Udah dengerin curhatannya, dengerin. Enggak apa-apa. Nah itu manfaat. Setelah curhat selesai, umpamanya kita tidak bisa ngasih solusi, minimal kita bisa ngasih doa. Semoga Allah mudahkan, lancarkan. Semoga kedepanan nama henteu kitu. Semoga dengan keberkahan itu Allah jadikan anak kita anak yang soleh, anak kita anak yang baik. Jadi gitu. Jadi minimal kalau kita nggak bisa ngasih solusi, karena kita juga buntu nggak tahu solusinya bagaimana, minimal doakan dengan doa yang simpel, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendengarkan curhatan orang lain, memberikan jalan atau tempat duduk kepada orang yang membutuhkan. Jadi ada orang yang butuh jalan, masih jalan. Ya contoh seperti kita lagi jalan. Ada orang yang mau nyebrang, kita berhenti dulu. Naik motor kita berhenti dulu, atau mobil kita berhenti dulu. Biarkan orang nyebrang. Jangan dikelaksonan, nyebrang. Jangan dikelaksonan gitu. Biarkan dia nyebrang. Sok mangga dulu. Itu senang. Orang itu senang. Itu sangat respect. Orang itu ketika mau nyebrang, ada pengendara sengaja berhenti untuk memberikan jalan mereka untuk nyebrang. Itu seperti sepele, tapi bermanfaat. Bahkan bisa jadi kita nggak tahu nih, apakah sholat kita bisa diterima sama Gusti Allah. Apakah ibadah kita cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita? Apakah kebaikan kita, amal soleh kita cukup untuk mendapatkan rahmatnya Gusti Allah, cukup menyelamatkan kita dari neraka? Bisa jadi hanya karena memberikan hal semacam itu kepada orang lain, ngasih orang lain nyebrang dengan senyuman, dengan tulus. Bisa jadi itu yang akan bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan rahmat Allah, masuk surga bukan karena karangannya yang hebat, bukan karena ibadahnya yang luar biasa, tapi karena hanya ketika beliau sedang nulis kitab, kan pakai pena gitu kan. Kemudian ada lalat yang kemudian ketika beliau akan notolkeun pennya karena mangsi, ada lalat nemplek dina mangsi, kemudian dilihat keur nginum dina mangsi. Si lalat lagi minum dina mangsi. Imam Ghazali tahan dulu, henteu ditotolkeun eta si penana teh, biarkan dulu sampai lalat itu kenyang. Baru setelah kenyang kemudian hiber, baru beliau menotolkannya. Hanya karena rasa sayangnya kepada seekor lalat yang lagi kehausan, yang lagi minum di mangsiknya beliau, itu yang membuat beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal yang sepele atau mengucapkan kata-kata yang menguatkan,
menguatkan. Umpamanya ada orang yang, aduh saya capek, kemudian diucapkan kata-kata, saya yakin kamu bisa, sok, yakin kamu bisa, yakin, nyemangati orang, biar optimis, biar dia itu bahagia, biar dia itu yakin, insya Allah ada jalan, sok, insya Allah ada jalan, sok didoakan. Nah, hal-hal yang seperti itu menguatkan, kayak biasa aja, tapi untuk orang yang sedang resah, untuk orang yang sedang ragu, itu bisa menguatkan. Atau umpamanya membawakan barang-barang orang lain, belanjaan orang lain, ayo bawakan, pangmawakan. Mungkin sepele, mungkin sedikit, tapi itu bermanfaat. Atau mengajarkan 1 atau 2 ayat Al-Quran, atau 1 doa kepada anak kecil. Gak usah pilih-pilih, yang melain anak orang, yang melain incu orang. Gak usah pilih-pilih, anak siapapun, siapa udah meler baik, jangan karena meler baik kemudian gak ajarin anak tetangga, anak orang lain. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah ke solokan. Itu dosa ya, buang sampah ke solokan. Itu bukan urusan kita, bukan dengan pemerintah, bukan dengan RT, bukan, tapi urusannya dengan Gusti Allah. Nanti di akhir di alam mahsyar itu akan ada perhitungan nanti. Yaumul Hisab itu nanti akan ada perhitungan, termasuk karena Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun, sebiji dzarrah, maka dia akan yarah, dia akan melihatnya. Artinya dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun hanya sebesar biji sawi atau atom, umpamanya kalau sekarang, maka yarah, dia akan melihat balasannya. Kemudian diantaranya memberikan kemanfaatan untuk orang lain, seperti mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita. Doakan kebaikan orang yang menyakiti kita agar diberikan hidayah. Ini walaupun mungkin agak sulit belajar. Kita difitnah sama orang lain, kita nggak ngerasa difitnah sama orang lain. Kemudian, ya Allah, ampunlah dosa orang yang fitnah ini ya Allah. Mungkin bahagiakan dia ya Allah, berikan dia, masukkan dia ke dalam surga ya Allah, bahagiakan keluarganya, berikan rezeki yang banyak, yang lapang. Doakan kebaikan. Kita dimarahin oleh orang lain, ya Allah maafkan kesalahan dia ya Allah, aku telah memaafkan kesalahannya ya Allah, dan jadikan dia bahagia, tidak marah-marah mulu, jadikan dia masuk surga. Doakan kebaikan untuk orang yang mungkin telah menyakiti atau bahkan berbuat zalim kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah, orang yang bisa menebar kemanfaatan untuk orang lain, untuk siapapun, sehingga kita bisa bersama-sama bahagia di dunia, bahagia ketika meninggal, dan bahagia selamat dari azab kubur, selamat dari azab api neraka, dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.